Selamat pagi kakak-kakak MPI, bersama saya Heni dari MPI 01. Kakak-kakak MPI, hari ini kita ada di Ancol, lihat ya pemandangannya indah banget, keren pokoknya. Selamat bergabung di Mastermind Perempuan Indonesia. Kita akan sharing, kita akan belajar bareng mengenai tangga kemakmuran. Hari ini merupakan sesi pertama dari 30 sesi yang akan kakak-kakak ikuti. Selama 30 menit ke depan kita akan berbicara mengenai tangga kemakmuran. Selama 30 hari ke depan, kakak-kakak akan belajar bersama kami bagaimana meningkatkan bisnis kakak-kakak semuanya dengan eksponensial, dengan cara-cara yang sangat hebat. Syaratnya cuma satu, kakak-kakak kita minta disiplin. Mengikuti semua sesi pembelajaran di dalam 30 hari ke depan. Kakak-kakak Mastermind Indonesia, hari ini kita akan berbicara mengenai tangga kemakmuran. Selama 30 hari ke depan, kakak-kakak akan membahas mengenai apa sih itu tangga kemakmuran. Mungkin kakak-kakak sudah berpikir ya, bahwa oh saya udah keren nih, saya sudah makmur, saya sudah hebat, saya sudah menjadi seorang businesspreneur, atau saya sudah menjadi investor. Kita cek lagi ya, kira-kira posisi kakak-kakak ada di mana. Kalau menurut Om Brad, kita akan berbicara mengenai tangga kemakmuran, itu dimulai dari -1 atau -1. Apa sih -1 itu? -1 itu kita berbicara mengenai student atau anak usia sekolah. Tentu kita dulu pernah merasakan dong yang namanya sekolah, dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kakak-kakak semuanya, pada saat itu mungkin kita belum berpikir bagaimana kita mau menjadi pengusaha yang hebat. Tetapi kita sudah tahu, untuk sampai di sana kita pasti merasakan yang namanya sekolah. Kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan uang dan lain sebagainya. Setelah kita sekolah, kita bicaranya mengenai karyawan. Semua orang yang bekerja itu pasti berpikir bagaimana mendapatkan uang. Sekali lagi, cuan, cuan, cuan. Nah, mungkin para orang tua juga berpikirnya bahwa setelah kerja itu akan balik modal. Kita dulu sekolah, orang tua kita dulu sudah memodali kita sedemikian banyak. Dan hari ini kita begitu bekerja, kan kita harus balik modal nih. Dulu SD kita bayaran berapa, pokoknya kita semua memikirkan bagaimana uang kita kembali dengan menjadi karyawan. Menurut Om Brad, pada saat menjadi employee atau menjadi karyawan itu tadi, level kita masih di posisi 0. Ya, level kita masih di posisi 0. Kemudian di level pertama, setelah di level 0, setelah kita mampu menabung dan kita punya modal, kita akan berbicara mengenai self-employee. Dan level kita di situ baru di level 1. Apa sih self-employee? Kita akan membahas self-employee ini terkait dengan kakak-kakak sudah mulai belajar membuka bisnis. Kakak-kakak akan diajak untuk menggali, mengeksplor lagi apa sih yang sudah kakak-kakak lakukan. Karena di self-employee ini bisa berarti kita menjadi Chief of Everything Officer. Kita juga yang jualan, kita juga yang punya modal, kita juga yang punya pekerjaan, kita yang menjadi tim marketingnya juga. Nanti kita akan cek apakah kakak-kakak masih ada di situ. Kemudian di level kedua kita akan berbicara mengenai manajer. Ada di mana posisi kakak-kakak sekarang? Apakah masih ada di posisi manajer? Atau sudah merasa menjadi seorang business owner? Atau sudah menjadi entrepreneur? Kita akan cek nanti ya. Di level ketiga, kita akan berbicara mengenai business owner.
Mungkin kakak-kakak sudah berpikir bahwa saya adalah business owner loh, saya sudah di level ketiga loh. Tapi apa betul kakak-kakak sudah ada di level ketiga sebagai business owner? Nanti kita cek lagi. Di level keempat itu ada investor. Adakah kakak-kakak semuanya yang sudah menjadi investor? Nanti kita akan cek di mana posisi kakak-kakak. Dan di level kelima kita berbicara mengenai entrepreneurship. Jadi kita akan cek di mana posisi kakak-kakak sekarang. Apakah masih ada di level employee kah? Atau sudah di level business owner? Atau di level entrepreneur? Nanti kita cek ya. Kita bahas satu demi satu. Saya ingat waktu kecil itu makanan ini menjadi jajanan saya yang paling saya favoritkan. Karena apa? Ini bisa dibilang makanan yang super murah meriah. Maklum dong, anak usia sekolah, uang jajannya nggak seberapa. Kakak-kakak MPI, kita akan membahas mengenai student. Kenapa sih saya bilang anak-anak usia sekolah itu jajannya minim banget? Ya karena memang kita belum punya uang, kita hanya mengandalkan uang dari orang tua. Jadi pada saat kita dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah, kita masih masuk di kategori -1. Karena kita masih nodong nih, menengadahkan tangan kita kepada orang tua. Kita masih mengandalkan semua income kita itu dari orang tua. Nah, saya yakin kakak-kakak sudah melewati masa itu. Dan kita akan cek apakah kakak-kakak siap untuk masuk ke level berikutnya. Kakak-kakak MPI, kita sudah berbicara mengenai level -1 tentang student. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai level 0. Apa sih level 0 itu? Level 0 kita bicara mengenai employee. Di level employee ini kita akan merasakan bagaimana orang tua kita ataupun diri kita sendiri mengharapkan kita bahagia dengan mendapatkan uang dari hasil pekerjaan kita. Di momen itu, kita itu ibaratnya balik modal loh. Dari waktu kita masih sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kemudian kita bekerja. Orang tua kita akan merasa bangga banget karena apa? Uang yang diinvestasikan pada saat kakak-kakak semuanya kuliah, sekolah bahkan, dan kemudian bekerja, uang itu akan kembali. Kakak-kakak akan merasakan bagaimana bahagianya menerima gaji pertama. Mungkin gaji pertama itu akan kakak-kakak berikan kepada ibu ataupun bapak ataupun orang-orang yang kita cintai. Nah, di level inilah kita masih
ada di dalam posisi level 0. Kita diminta untuk berhemat, kita diminta untuk berhati-hati, kita diminta untuk lebih pandai dalam mengelola keuangan. Sehingga uang itu nantinya bisa kita gunakan di level berikutnya, yaitu self-employee. Apa itu self-employee? Kita bahas sebentar lagi.